first, you know you're going to win the race. Can Rossi invent something though? Can he do it? 2 more corners to go after this one. They're at the top of the hill. 12 and 13 to go. Lorenzo still leads the way. Rossi very, very close indeed. We ride with Valentino Rossi. Lorenzo now into turn 13. And Rossi's invented something in the final corner, but Lorenzo gets close to the back, and Rossi has beaten him. What a motorcycle race. What a Grand Prix. Valentino Rossi has won.
Energi potensial. Energi potensial merupakan suatu energi yang dapat mempengaruhi suatu benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut, di mana kecenderungan benda tersebut menuju tidak terhingga dengan arah gaya yang timbul dari energi potensial itu sendiri. Jadi dapat dikatakan energi potensial itu tergantung dari kedudukannya. Rumus energi potensial adalah massa dikali gravitasi dikali tinggi, di mana energi potensial besarannya dengan joule, massa besaran dengan kilogram, dan gravitasi dengan besaran meter per sekon kuadrat, tinggi dengan besaran meter. Contoh, jika ada sebuah benda dengan berat 10 kg dengan ketinggian 3 meter, kemudian jatuh 1,5 meter, berapakah energi potensialnya? Dengan gaya gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Energi potensial diketahui H awal adalah 3 meter dan H lanjut adalah 1,5 meter. Maka energi potensial dengan ketinggian 3 meter adalah 10 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 3 meter, maka hasilnya adalah 300 joule. Sedangkan energi potensial pada saat ketinggian 1,5 meter adalah 10 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 1,5, maka 150 joule. 300 dikurang 150 sama dengan 150 joule. Kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Energi yang dimiliki benda sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada benda. Energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan. Selain itu, energi kinetik juga dipengaruhi oleh massa. Energi kinetik dirumuskan dengan setengah mv kuadrat dengan energi kinetik satuan joule, m, kilogram, v, kecepatan, meter per sekon. Jika ada sebuah benda dengan berat 25 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, maka berapakah energi kinetiknya? Energi kinetik setengah mv kuadrat sama dengan setengah dikali 25 dikali 5 kuadrat, hasilnya 312,5 joule. Hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, di mana hasilnya akan selalu konstan, berubah-ubah tergantung nilai posisi dan ketinggian. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Dirumuskan sebagai berikut. Ini disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Contoh soalnya adalah jika sebuah benda dengan ketinggian 5 meter jatuh dengan 2 meter, berapakah kecepatannya? Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H1 5 meter, V1 sama dengan 0 meter per sekon, dan H2 sama dengan 2 meter, dan berapakah V2-nya? Maka dituliskan rumus MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Kita coret M-nya karena memiliki massa yang sama. Maka GH1 ditambah setengah V1 kuadrat sama dengan GH2 ditambah setengah V2 kuadrat.
Hasilnya adalah 10 dikali 5 ditambah setengah dikali 0 kuadrat sama dengan 10 dikali 2 ditambah setengah V2 kuadrat. Maka 50 sama dengan 20 ditambah setengah V2 kuadrat. Setengah V2 kuadrat sama dengan 30, maka V2 kuadrat sama dengan 60. V2 sama dengan 2 akar 15 atau setara dengan 7,75 meter per sekon. Energi pada proses fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan: air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini kita sebut sebagai fotosintesis. Foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian, kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang, kita tahu tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan tumbuhan kepada kita. Sebagian besar energi itu disediakan oleh struktur kecil yang disebut mitokondria. Apa itu mitokondria? Mitokondria adalah organel kecil yang mengambang bebas di seluruh sel. Beberapa sel memiliki beberapa ribu mitokondria, sementara yang lain tidak sebanyak itu, atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Mitokondria memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menghasilkan energi untuk kita bertahan hidup. Secara spesifik, tubuh manusia hanya dapat menggunakan satuan energi kimia. Satuan energi tersebut adalah adenosine trifosfate atau ATP, dan ATP dihasilkan oleh mitokondria. ATP diproduksi di mitokondria menggunakan bahan yang tersimpan dalam makanan. Mereka mengambil gula lemak dan protein dari makanan, lalu menggabungkannya dengan oksigen, mengubahnya menjadi energi untuk sel dan jaringan halus dalam tubuh kita, seperti otak dan otot. Mitokondria dibentuk dengan sempurna untuk memaksimalkan produktivitasnya. Mereka terbuat dari 2 membran atau selaput. Membran luar menutupi organel dan membungkusnya seperti kulit. Membran bagian dalam berbentuk lipatan dan menciptakan struktur berlapis yang disebut kriste. Cairan yang terkandung dalam mitokondria disebut matriks. Lipatan membran di bagian dalam berfungsi meningkatkan luas area permukaan di dalam organel. Karena banyak reaksi kimia yang terjadi pada membran dalam, maka luas permukaan yang meningkat akan menciptakan lebih banyak ruang untuk terjadinya reaksi. Ibaratnya, jika kita memiliki lebih banyak ruang untuk bekerja, kita pasti bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Strategi luas permukaan yang serupa juga digunakan oleh mikrofili di usus kita. Proses respirasi pada sel. Bagaimana sih proses dari makanan bisa jadi energi? Makanan kita secara umum ada 3, protein, karbohidrat, dan lemak. Dari ketiganya, yang jadi sumber energi utama adalah karbohidrat. Karbohidrat akan dicerna oleh sistem pencernaan kita sampai akhirnya jadi glukosa. Terus, bagaimana caranya dari glukosa jadi energi? Singkatnya, glukosa akan dipecah-pecah jadi CO2 dan energi dari reaksi eksoterm tersebut diikat dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Kalau kita lihat lebih detail, proses pembentukan energi dimulai saat glukosa masuk ke dalam sitosol sel. Saat itu,
glukosa akan mengalami proses yang namanya glikolisis. Pada proses ini, glukosa akan dipecah menjadi 2 asam pirufat. Energi dari reaksi tersebut dipakai mengikat 2 ATP dan 2 NADH. Asam pirufat dari hasil glikolisis dibawa ke mitokondria. Asam pirufat sampai ke matriks mitokondria, maka akan mengalami proses dekarbosilasi oksidatif. Pada proses ini, asam pirufat akan bereaksi dengan koenzim A dan akan menghasilkan asetil koenzim A dan CO2 sebagai zat sisa. Reaksi ini juga menghasilkan 1 NADH, kemudian asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs. Terakhir adalah transport elektron. Pada proses ini, NADH dan FADH2 dari reaksi-reaksi tersebut akan dikumpulkan di dekat membran dalam mitokondria, kemudian akan memberikan elektronnya kepada protein transport yang berbeda. Elektron tersebut tidak akan berjalan melintasi protein transport sambil memompa H+ ke celah antar membran mitokondria. Kemudian, elektron akan ditangkap oleh oksigen sehingga dapat berikatan dengan H+ membentuk H2O yang hasilnya konsentrasi H+ pada celah antar membran akan lebih tinggi daripada konsentrasi H+ pada matriks mitokondria. Like a bird on a tree,